Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar salah satu mata kuliah yaitu pemrograman web, yang dimana judul kami yaitu sistem penjualan roti atau disingkat dengan Topero. Di sini saya beranggotakan Saya Irma Yuni. Saya Muhammad Fauzi. Saya Dewi Apriani. Dan baiklah, tanpa memperpanjang lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasan dari tugas besar tersebut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang yang kami ambil dari judul tersebut di sini menjelaskan tren belanja online berkembang pesat termasuk di industri makanan. Konsumen sibuk mencari cara mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk roti. Toko penjualan roti berbasis mobile hadir untuk memanfaatkan potensi pasar ini. Perilaku konsumen yang menginginkan kemudahan dan kecepatan mendorong kebutuhan akan solusi lebih efisiensi daripada media sosial yang tidak dirancang untuk bisnis. Aplikasi Topero menawarkan belanja online, pengelolaan produk, pembayaran beragam, data pelanggan, dan laporan penjualan. Diharapkan aplikasi ini memberikan solusi efisien dan memanfaatkan pasar penjualan roti online. Nah, untuk aplikasi Topero ini kami memiliki dua aktor. Yang pertama itu admin, yang kedua itu pelanggan. Di sini admin bisa melakukan login, kemudian mengelola data roti. Di sini mengelola data roti, admin bisa melakukan menambah, melihat, mengedit, dan menghapus roti pada etalase menu apabila diperlukan. Selanjutnya itu mengelola data pemesanan, melihat ulasan. Melihat ulasan ini, admin bisa melihat ulasan pelanggan, dan untuk kedepannya admin bisa mengoreksi roti yang dijualnya. Selanjutnya itu mengelola laporan penjualan. Mengelola laporan penjualan ini, admin bisa melihat dan juga mengekspor laporan dalam bentuk PDF. Dan selanjutnya itu melihat tampilan menu, melihat notifikasi, dan melakukan logout. Untuk pelanggan melakukan registrasi. Pelanggan perlu melakukan registrasi akun apabila belum memiliki akun agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Kemudian melakukan login, melihat tampilan menu, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini bisa melakukan COD ataupun cash dan bisa menggunakan saldo dana. Selanjutnya itu melihat notifikasi, dan pelanggan bisa melakukan logout. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Afriani. Baik, di sini saya akan menunjukkan untuk tujuan. Terdapat 6 tujuan dari toko penjualan roti berbasis mobile Topero. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli roti secara online. Yang kedua, menyediakan platform terintegrasi untuk pengelolaan produk, pembayaran, dan laporan penjualan. Yang ketiga, memanfaatkan potensi pasar online untuk mencapai lebih banyak pelanggan. Yang keempat, menghadirkan solusi modern untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kemudahan dan kecepatan. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada media sosial yang tidak efisien untuk bisnis. Yang keenam, menyediakan data penjualan dan analisis pelanggan yang lebih akurat. Selanjutnya itu adalah desain IRD. IRD adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antara objek atau entitas beserta atribut-atribut lainnya. Pada aplikasi ini terdapat 4 entitas, yaitu pemesanan, pelanggan, dan roti. Serta pada masing-masing entitas terdapat atribut-atribut, di antaranya admin, entitas ID admin, nama admin, nomor telepon, email, dan alamat. Dengan relasi antara admin dan pemesanan adalah one to many, karena seorang admin bisa memiliki banyak pemesanan. Yang kedua itu adalah pemesanan dengan entitas ID pemesanan, tanggal pemesanan, nama pelanggan, nama roti, status, metode pembayaran, ID admin, ID roti, total order, dan total pembayaran dengan relasi antara pemesanan dan pelanggan adalah many to many.
karena banyaknya pemesanan dilakukan oleh banyaknya pelanggan. Selanjutnya itu adalah pelanggan dengan entitas ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan email, serta alamat. Dengan relasi antara pelanggan dan roti adalah many to many karena banyaknya pelanggan bisa memiliki banyaknya roti. Selanjutnya itu adalah roti dengan entitas ID roti, nama roti, stok, dan harga. Dengan relasi antara roti dan pelanggan adalah many to many karena banyaknya roti bisa dibeli oleh banyaknya pelanggan. Selanjutnya itu adalah hasil pembahasan dari Visual Studio Code yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Fauzi. Baik, terima kasih pada teman kami Dewi Friani. Di sini saya Muhammad Fauzi, saya akan menjelaskan terkait source code dari final project salah satu mata kuliah pemrograman web yang berjudul Toko Penjual Roti atau disingkat dengan Topero. Di sini kami membutuhkan beberapa kelas fungsi yang dimana sini terdapat kelas fungsi yang menghubungkan database toko roti untuk kita lakukan penampilan data di kelas-kelas yang akan berhubungan dengan kelas fungsi di sini. Contohnya di sini yang berhubungan dengan kelas fungsi atau yang terkoneksi dengan kelas fungsi diantaranya yaitu index.php dibuktikan dengan di sini declared ini menghubungkan dengan file fungsi. Di kelas index di sini yaitu kelas yang akan menampilkan daripada beranda utama yang berisikan tabel roti yang dimana kami telah menambahkan beberapa style diantaranya itu membuat titel daripada tabel menjadi tengah yaitu text allocation center. Di sini kami menambahkan beberapa fungsi untuk mencari dan juga logo daripada nama sistem ini yaitu Topero kami letakkan di pojok kiri bersamaan dengan logo. Di sini kami membuat slide sebelah kiri dan sebelah kanan untuk menampilkan konten. Slide itu berisikan yaitu beranda, profil, data pemesanan, data pelanggan, data admin. Nah, yang ditampilkan diantaranya yaitu ID roti, nama roti, harga, stok, dan juga beberapa tombol aksi yang diikuti dengan edit dan juga hapus. Tombol tambah juga terdapat pada beranda toko roti. Di sini juga terdapat fungsi login dan juga fungsi logout dan juga kelas logout. Di sini kami juga menambahkan CRUD untuk edit. Untuk edit di sini yaitu bisa di dalam form tuh kita bisa kembali lagi ke beranda sebelumnya, dan yang diedit diantaranya yaitu kita bisa mengedit daripada roti dan juga mengedit daripada data admin. Cuma dua, roti dan juga admin. Untuk mengedit kita membutuhkan ID, dan pada saat proses pengeditan ID tidak bisa dirubah, melainkan yang hanya bisa dirubah nama, harga barang, dan juga stok barang. Dan apabila kita telah rasa-rasanya cukup dalam pengeditan, kita klik ubah data dan otomatis data akan terubah dan juga berubah di database. Di kelas admin yaitu menampilkan semua data admin yang ada di database. Juga terdapat tombol searching untuk mencari, semisal kita ingin mencari salah satu admin, juga terdapat tombol itu.
Juga di sini terdapat select navbar. Select navbar yang sama dengan di kelas indeks. Di sini juga terdapat titel, bahwasanya ada ID admin, nama admin, alamat, nomor telepon, email, dan juga aksi. Yang juga diikuti dengan nama daripada yang ada di database. Contohnya di sini ada ID admin, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Dan perlu diingat bahwa hal tersebut harus sesuai dengan penamaan di database. Contohnya di sini nama dengan menggunakan huruf kapital, dan juga di sini harus sama. Dan di sini pada saat pengeditan kita mengambil ID admin untuk dilakukan pengeditan pada suatu data. Di sini juga terdapat pelanggan, kelas pelanggan, di mana kita membutuhkan query select bintang from pelanggan. Pelanggan di situ yaitu tabel daripada pelanggan. Nah, di sini pelanggan. Nah, di sini pelanggan. Di sini pelanggan. Nah, di sini juga terdapat bisa kita lakukan pencarian data pelanggan dengan menggunakan metode post. Ini di sini dengan nama keyword pelanggan. Di sini juga kita tulis dengan keyword pelanggan. Dan untuk pencariannya saya masukkan di sini. Nah, di sini functionnya yaitu cari pelanggan, keywordnya keyword pelanggan, dan yang kita pilih yaitu select bintang from pelanggan, tabel daripada apa yang kita cari, yang dimana ID pelanggan, nama pelanggan, dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing kelas tersebut saya hubungkan dengan satu CSS saja, yaitu style.css. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam tampilan user interface, tampilan daripada project final ini. Nah, di sini sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, yaitu di sini logo dan juga nama dari sistem ini yaitu Topero berada di pojok kiri dan searching berada di pojok kanan. Nah, di sini terdapat yang berisikan bahwa total roti yaitu ada 6. Ada 6 dan bestseller daripada sistem ini yaitu yang banyak laku yaitu roti keju. Di sini dapat barang masuk dan barang keluar. Di sini terdapat profil, bahwasanya siapa yang login, dan juga terdapat data penjualan. Kita bisa melakukan pencarian, bahwasanya yang kita cari yaitu contohnya ini ID pemesanan 306. Oh, bentar. 3 kita di sini membidik bahwasanya hanya nama. Kita cari Mira, klik enter. Nah, Mira di sini akan tampil sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, kita lanjut ke data pelanggan, lanjut ke data admin. Data admin di sini dapat Jeko sampai Lamrus. Di sini juga dapat Jeko dan juga Lamrus. Dapat ID, kita coba tambahkan. ID adminnya itu 1034, namanya Fikri, alamatnya air putih, nomor teleponnya dan emailnya emailnya Fikri gmail.com. Klik enter, maka data berhasil ditambahkan. Dan untuk membuktikan bahwa data berhasil ditambahkan atau belum, kita lihat di sini data pelanggan.
data admin. Nah, berhubungan dengan tampilan aplikasi, di sini kita masuk ke tampilan aplikasi. Di sini terdapat beranda, di mana beranda menampilkan informasi bahwasanya ada total roti, barang masuk, barang keluar. Nah, di sini tabel roti, kita bisa menambahkan tabel roti, mengedit. Contoh di sini mengedit roti pita 2, informasi. Pita 2 berhasil diedit. Juga bisa kita lakukan penghapusan. Kita bisa melakukan pencarian juga. Di sini kita cari roti kering. Nah, keluar. Nah, di sini juga terdapat data penjualan di slip bar. Menampilkan semua data penjualan, profil, menampilkan profil, menampilkan data pelanggan, data admin. Sama halnya dengan data di beranda, kita bisa melakukan penambahan. Contohnya di sini formnya seperti ini. Bisa melakukan penghapusan. Di sini kita hapus Jack. Juga bisa melakukan pengeditan. Farhan, Dede, Sedubah. Kita coba tambahkan ID admin di sini 1 2 3 4. Namanya admin 22. Alamatnya FTP. Stok. Nomor teleponnya 0822 4351 2222. Emailnya admin 2@gmail.com. Kita konfirmasi data berhasil ditambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita juga bisa melakukan logout. Di sini apabila kita klik sini di sini index, kita lakukan logout. Masuk username di sini saya namai dengan dan passwordnya. Nah, berhasil masuk ke login. Kita masih login. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.